سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Yang terhormat Ibu Siti Aminah MPD dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita rahmat dan taufik hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa di video kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Metode pendidikan Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Sebaik apapun materi yang disampaikan, tanpa metode yang tepat, dikhawatirkan substansi dari materi itu sendiri tidak dipahami oleh peserta didik. Metode pendidikan Islam yakni suatu jalan untuk mencapai tujuan pendidikan melalui aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadian anak didik dengan jalan membina potensi-potensi yang ada dalam peserta didik secara maksimal dan secara sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertausiah tentang metode pendidikan Islam ceramah, targhib wa tarhib. Teman-teman, apa sih yang kalian ketahui tentang ceramah? Mungkin banyak dari teman-teman yang berpikir bahwa ceramah ialah hal yang membosankan. Ceramah hanya begitu-begitu saja. Mengapa sih ceramah menjadi hal yang membosankan? Mari kita kulik pertanyaan-pertanyaan di atas pada video kali ini. Pada hakikatnya, dalam metode pendidikan Islam, metode ceramah yakni cara penyampaian suatu pembelajaran tertentu dengan jalan penuturan secara lisan kepada anak didik atau halayak ramai. Metode ceramah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika turunnya wahyu yang memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dan Al-Quran yang berbunyi, Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Juhair bin Hab qala haddatsana Jarir an Abdul Malik bin Umar an Musa bin Talha an Abi Hurairah qala lamma anzat hadhil ayah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa anzir 'ashiranakal aqrabin shadaqallahul 'azim. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u fa'amu wa khasu faqala ya bani Ka'ab bin Lu'ay anqidu anfusikum minan nar ya bani Murrah Ka'ab anqidu anfusikum minan nar ya bani Hashim anqidu anfusikum minan nar ya bani Abdul Muthalib anqidu anfusikum minan nar ya Fatimah anqidu anfusikum minan nar fa inni la amlaka lakum minallahi syai'a ghairu anna lakum rahima sabiluha bibaliha. Dari hadis dan Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa menyampaikan suatu wahyu atau mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran yang telah ditentukan, bahkan memberi peringatan kepada siapapun dapat dilakukan menggunakan metode ceramah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, berbicara secara umum dan khusus di hadapan orang-orang Quraisy dengan tujuan mengajak orang-orang Quraisy dan yang lainnya untuk menyelamatkan diri dari neraka dengan usahanya sendiri, karena Rasulullah tidak kuasa menolak sedikit pun siksaan Allah terhadap umatnya.
Dengan metode ceramah, murid atau orang yang menerima ilmu itu akan lebih merespon dengan mendengarkan apa yang seorang guru bicarakan dalam ceramahnya. Dalam penyampaiannya, hendaklah seorang guru untuk mengemas materi yang akan ia sampaikan dengan tata bahasa yang baik dan mudah diterima oleh murid. Dengan metode ceramah ini, bahan pembelajaran dapat disampaikan sebanyak mungkin dalam jangka waktu yang singkat. Namun, dengan metode ceramah ini hanya cenderung mempertimbangkan segi banyaknya bahan pembelajaran yang akan disajikan. Teman-teman, kalian tahu nggak apa itu targhib dan tarhib? Targhib yakni suatu janji yang disertai bujukan dan rayuan untuk menunda kemaslahatan, kelezatan, dan kenikmatan. Namun, penundaan itu bersifat pasti baik dan murni, serta dilakukan melalui amal soleh. Sedangkan tarhib yakni ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh terlaksananya sebuah dosa, kesalahan, atau perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia diberikan oleh Allah berbagai kecenderungan, di antaranya kecenderungan untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Kedua kecenderungan itu didominasi oleh faktor dari luar diri manusia, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'adzim. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, Haddatsana Muhammad bin Ala wa Hannad bin Sari qala haddatsana Abu Muawiyah anil Aqashi an Ismail bin Raja'i an Abi Sa'id wa an Qis bin Muslim an Tariq bin Shihab an Abi Sa'id al-Khudri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a munkaran fastata'a ay yughayyiruhu biyadihi falyughayyirhu biyadihi wa qata'a hannadu baqiyatal hadithi wa wafahu binul ala'i fa illam yastati falabisanihi fa illam yastati bilisanihim fa biqalbihi wa dalika ad'aful iman. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis dapat dikatakan bahwa setiap manusia diperuntukkan untuk menganjurkan dan sekaligus melaksanakan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Metode targhib dan tarhib mempunyai tujuan untuk menumbuhkan rasa optimisme dalam melakukan kebaikan dan memfokuskan kepada penamaan rasa kehati-hatian dalam melakukan. Metode tarhib jika dilakukan dengan benar, maka hukuman akan menjadi perbaikan terhadap kesalahan murid. Sedangkan metode tarhib jika tidak dilakukan dengan baik akan membangkitkan suasana rusuh, takut, dan kurang percaya diri. Sedangkan metode targhib jika dilakukan dengan baik akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa anak didik untuk melakukan perbuatan yang positif dan bersikap progresif. Sedangkan metode targhib yang tidak dilakukan dengan baik akan menimbulkan dampak negatif apabila guru melakukannya secara berlebihan, sehingga mungkin bisa mengakibatkan murid menjadi merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari teman-temannya. Dapat disimpulkan bahwa metode ceramah yakni metode di dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi-materi pembelajaran kepada anak didik dilakukan dengan cara penerapan dan penuturan kata secara lisan. Metode targhib yakni janji yang disertai bujukan dan rayuan untuk menunda kemaslahatan, kelezatan, dan kenikmatan. Sedangkan metode tarhib yakni ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh terlaksananya sebuah dosa, kesalahan, atau perbuatan yang telah dilarang oleh Allah. Dan setiap metode pendidikan Islam memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Mungkin cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Guru Irian Bun Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.